Bab 1144. Ekspresi wajah Daniel terlihat rumit setelah mendengar kata ini. Sepertinya Lorenzo benar-benar memperlakukan Tracy dengan sangat baik. Benar, ujar Rian perlahan. Aku mendengar dari Naomi. Meski Lorenzo sangat tegas pada Nona Tracy, sebenarnya dia bermaksud baik. Daniel tidak berbicara. Dia hanya membuka matanya dan berpikir, apakah Tracy menyanggupi pernikahan ini demi Lorenzo? Dia sangat memahami bahwa Tracy tidak memiliki perasaan apapun pada Duke. Mengapa bisa setuju pada pernikahan? Dia tidak mengerti. Saat mendengar kabar itu, Daniel langsung merasa sangat tertekan meski sudah lama mempersiapkan mental. Saat benar-benar menghadapinya, ia tetap saja merasa tertekan. Dia selalu berharap Tracy tidak akan ragu, memberontak dan menolak karena mempertimbangkan hubungan mereka. Tetapi itu hanya angan-angannya saja. Anda jangan terlalu khawatir. Saat ini masih belum diumumkan. Mungkin hanya disanggupi secara lisan saja. Belum tentu terjadi. Rian menenangkan dengan suara kecil. Maksimal 3 jam dari sekarang, kabar itu akan diumumkan. Daniel menyipitkan tatapan dan menatap cuaca mendung di luar. Sejak Tracy pergi, kota Bunaken terus diguyur hujan. Setiap hari selalu mendung, membuat perasaan menjadi sendu. Hanya saja Charles tidak merasakannya. Dia tetap berlatih sepak bola setiap hari dengan gembira. Sekarang akhirnya saya mengerti alasan Carlos menyuruh Charles berada di sisi Anda. Ujar Rian menatap punggung Charles yang gembira sambil menghela napas. Lihatlah betapa gembiranya dia. Karena menemaninya setiap hari, suasana hati Hartono menjadi lebih baik. Ya, muncul senyum di bibir Daniel. Dia bersiap untuk bermain sepak bola bersama Charles. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, dia mulai merasa kepalanya pusing dan berputar. Tuan Daniel, Rian segera bergegas memapahnya. Apa Anda baik-baik saja? Lebih baik Anda beristirahat di kamar. Rian memapah Daniel ke kamar. Ia hendak menelepon Lily, namun dihentikan oleh Daniel. Sekarang aku sedang berada di Taman Luke Hills. Apa kamu ingin semua orang mengetahuinya? Tapi tetap saja tidak bisa terus seperti ini. Rian panik. Sekarang penyakit Anda semakin sering kambuh. Tidak parah. Daniel menutup matanya dengan siku tangan agar bisa beradaptasi dengan cahaya. Tidak akan mati. Tuan Daniel, Anda, saat Rian akan melanjutkannya, Daniel memberi isyarat yang memintanya untuk keluar dari kamar. Rian merasa cemas dan kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengundurkan diri dalam diam. Kenapa? Kambuh lagi. Thomas buru-buru mendekat dan bertanya pelan. Ya, Rian menganggukkan kepalanya. Sepertinya Lily sudah bertemu dengan Paman Sanjaya. Apa yang dia katakan? Awalnya Paman Sanjaya ingin bertemu Tuan Daniel. Tapi bukankah sekarang Tuan Daniel sedang keluar? Agar kabar ini tidak bocor, hanya bisa menunggu kita kembali dulu. Harus bisa membujuknya untuk menerima pengobatan. Jika tidak, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Ya, lihatlah dia semakin kurus. Aku benar-benar sangat khawatir. Saat keduanya sedang berbincang dengan suara kecil, mereka tidak menyadari Charles sedang berjalan mendekat dari ujung lorong yang satunya. Jadi, Thomas tertegun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya. Dia menoleh dengan waspada dan terkejut saat melihat Charles berdiri di sisi vas bunga. Kapan kamu datang? Barusan, ujar Charles sambil tersenyum. Mana Papi? Papi terlalu lelah, sedang beristirahat di kamar. Rian buru-buru mendekat dan berjongkok, lalu bertanya sambil memegang pundaknya. Apa yang kamu dengar tadi? Tidak mendengar apapun. Charles menatap Rian dengan bingung. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Rian menghela napas lega. Ayo, kita pergi makan. Jangan mengganggu papimu beristirahat. Aku tidak ingin makan. Aku ingin mandi. Berkeringat membuatku tidak nyaman. Baik, kalau begitu, Paman antar kamu kembali ke kamar. Lebih baik kedua kakak cantik itu saja yang mengantarku. Paman lanjutkan pekerjaan saja. Charles melepaskan pegangan tangan Rian dan menghilang dalam sekejap. Bab 1145. Apa yang dia dengar? Thomas sedikit khawatir. Seharusnya tidak. Rian tidak berpikir terlalu banyak. Charles tidak seperti Carlos. Dia tidak bisa merahasiakan apapun. Benar juga. Thomas menganggukkan kepalanya. Malam ini kita kembalikan.
Aku akan menelepon Paman Sanjaya. Ya, Thomas mulai melanjutkan pekerjaannya dan Ryan berjaga di luar kamar Daniel. Setelah kembali ke kamar, kedua pelayan wanita itu menyiapkan air mandi. Tetapi Charles malah berkata, "Kedua kakak cantik, kalian keluar saja. Aku mandi sendiri saja." "Hari ini kenapa? Bukankah biasanya kamu senang kami menemanimu mandi?" tanya pelayan wanita itu sambil tersenyum. "Aku sudah besar. Tidak boleh membiarkan kalian terus-terusan membantuku mandi." Charles sedikit sungkan. Hehehe. Charles sudah bisa merasa malu. Pelayan wanita yang satunya tersenyum. "Duh, wajahku sudah mulai merah." Charles bermanja sambil memegang wajah mungilnya. "Aku sudah lapar. Kalian bantu aku menyiapkan makanan saja. Aku mau makan setelah selesai mandi." "Baik, kami akan menyiapkannya sekarang." Setelah kedua pelayan wanita itu pergi, wajah Charles langsung terlihat muram. Dia segera menelepon Carlos melalui jam tangan pintarnya. Setelah berdering lama, panggilan itu baru diangkat. Suara Carlos masih terdengar mengantuk. "Ada apa, Charles?" "Kak Carlos, papi mungkin sakit." Suara Charles sedikit terisak. "Tadi aku baru saja mendengar Paman Thomas dan Paman Ryan berbicara. Mereka ingin membujuk papi berobat." "Papi kenapa? Sakit apa?" ujar Carlos buru-buru bertanya. "Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa belakangan ini papi semakin kurus. Semangatnya juga tidak sebaik dulu." Hidung Charles merasakan perih dan matanya sudah basah. "Kak Carlos, bagaimana ini? Apa akan terjadi sesuatu pada papi?" "Aku takut. Kamu jangan panik dulu. Cari tahu dulu papi sakit apa." Carlos lebih tenang. "Mungkin hanya flu dan masuk angin saja. Atau papi tidak bersemangat karena mami membawaku dan Carla pergi. Menurutku, tidak seperti flu. Papi tidak beringus, tidak bersin, juga tidak demam." "Kalau begitu, kamu harus cari tahu papi sakit apa. Lalu beritahu aku, ini adalah tugas barumu." "Oke, aku akan segera mencari tahu." "Ya, masih ingat yang kuajarkan padamu. Saat menghadapi masalah harus tenang. Jangan panik. Ingat, tadi aku juga melakukan seperti itu. Jadi Paman Thomas dan Paman Ryan tidak mencurigaiku." "Baguslah jika begitu. Jangan panik. Selama ini kesehatan papi sangat baik. Meski jatuh sakit, juga tidak akan parah. Tapi, kamu harus mencari tahu dulu. Lalu beritahu aku. Mengerti?" "Iya." Setelah menutup telepon, Charles yang mengingat nasihat Carlos langsung kembali bersemangat. Karena merasa tanggung jawabnya sangat besar. Sedangkan Carlos yang ada di ujung telepon itu tidak bisa tidur lagi. Dia tahu. Pagi tadi saat Tuan Besar Louis datang mencari maminya, Tuan Besar Louis pasti sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Jika tidak, tidak mungkin ayah dan anak itu begitu gembira saat pergi tadi. Di saat seperti ini, papi malah sakit. Bagaimana ini? Saat sedang memikirkan ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Lalu terdengar suara Tracy. "Carlos, kamu sudah bangun." Carlos buru-buru beranjak dari ranjang dan membuka pintu. Raut wajahnya langsung muram saat melihat Tracy berdiri di luar dengan pakaian glamor. "Mami mau pergi kemana?" "Mami mau pergi ke perusahaan sebentar." Tracy membungkukkan tubuhnya dan berbicara sambil memegang wajah Carlos. "Nanti setelah bangun tidur siang, kamu temani Carla bermain sebentar. Lalu jam 3 sore, harus sekolah online ya?" "Ya." Carlos menganggukkan kepalanya. "Bukankah Mami tidak perlu mengurus urusan bisnis dalam grup More? Kenapa tiba-tiba pergi ke perusahaan?" "Ada sebuah konferensi pers yang harus Mami hadiri," ujar Tracy singkat. "Mami sudah harus pergi. Kamu harus patuh di rumah ya. Jika butuh sesuatu, cari Kak Paula dan Bibi Lani." "Mami." Carlos menarik lengan baju Tracy. Dia sudah bisa menebak konferensi pers apa itu. Dia tidak ingin maminya menghadirinya. Tetapi setelah teringat perkataan papinya untuk tidak ikut campur, dia pun melepaskan tangannya. "Sudah tidak apa. Mami pergi saja." Bab 1146. Tracy memahami pikiran Carlos. Tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Ada beberapa hal yang tetap harus dihadapi meski sangat tidak ingin. "Yang patuh ya. Nanti malam Mami akan pulang menemanimu makan malam." Setelah memeluk Carlos, Tracy pun berbalik dan pergi.
Carlos terus menatap punggung maminya hingga keluar dari halaman. Lalu ia berjalan ke sisi jendela untuk melihat mobil maminya. Padahal maminya akan kembali lagi. Tapi saat ini dia merasa maminya semakin jauh darinya. Seperti hendak pergi ke dunia yang lain. Setelah bayangan iringan mobil itu menghilang darinya, Carlos baru mengedipkan matanya. Dia benar-benar tidak mengerti dunia orang dewasa. Tracy langsung menuju ke kantor grup Moore, yaitu gedung perkantoran yang disebut sebagai piramida kerajaan bisnis kota Emron. Persiapan konferensi pers sudah selesai. Tuan Besar Louis dan Duke sedang duduk menunggu Tracy di atas panggung. Kali ini Lorenzo tetap berada di belakang panggung dan tidak menunjukkan wajahnya seperti biasanya. Saat Tracy berjalan dari arah luar, semua sorotan media langsung mengarah padanya. Mereka terus-menerus memotret dan mengambil rekaman video. Sebelum Tracy tiba di atas panggung, Duke sudah datang menyambutnya, lalu menarik kursi untuknya. Adegan yang penuh perhatian ini pun diabadikan. Tuan Besar Louis tersenyum. Ia sangat jarang merasa puas melihat tindakan putranya. Melakukan tindakan seperti itu di situasi seperti ini sangat tepat. Setelah ketiganya duduk, sebagai pihak yang mengadakan acara, Tracy berinisiatif menyapa media, lalu memperkenalkan Tuan Besar Louis dan Duke. Kemudian dia sendiri yang mengumumkan terkait pernikahannya dengan Duke Louis. Begitu berita ini diumumkan, di tempat itu langsung gempar. Semuanya tahu. Pemegang saham kedua grup Moore pertama kali mengadakan konferensi pers. Pasti akan ada berita besar yang diumumkan. Hanya saja tidak mengira beritanya akan begitu menggemparkan. Keluarga Moore mengadakan pernikahan dengan keluarga kerajaan negara Frown. Sudah dipastikan ini adalah pernikahan dua keluarga kuat. Bagi keluarga Moore, hal ini akan semakin memperkuat kedudukan mereka. Sedangkan bagi keluarga Louis, ini juga merupakan sandaran yang sangat kuat. Untuk keluarga kerajaan negara Frown. Saat itu, semua media yang ada di sana berebut untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan mereka seputar, bagaimana Tracy dan Duke saling mengenal? Apakah sudah yakin terhadap masing-masing pihak? Kapan pernikahan akan diadakan? Akan diadakan di mana? Dan sebagainya. Tracy menjawab semuanya dengan lancar dan lugas. Mengenai berpacaran, Duke berkata, dia bertemu Tracy di sebuah pesta 2 tahun lalu dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak itu, dia selalu memikirkan Tracy dan terus mencari berita tentang Tracy. Tidak disangka setengah tahun setelahnya, dia kembali bertemu Tracy di sebuah perjamuan keluarga kerajaan negara Frown. Saat itu, dia langsung menyatakan perasaannya pada Tracy, tetapi Tracy tidak menerimanya. Kemudian, mereka berdua berteman. Dan ia terus berada di sisi Tracy. Hal itu membuat Tracy tersentuh dengan kesungguhannya. Dia bahkan berkali-kali menyatakan perasaan terhadap Tracy. Dan hingga hari ini, Tracy akhirnya bersedia menerimanya. Saat mengatakan ini, Duke langsung berlutut satu kaki di sana, mengeluarkan cincin yang melambangkan identitas keluarga kerajaan negara Frown dan melamar Tracy secara resmi. Duke menatap Tracy dengan penuh perasaan, membuat seluruh reporter wanita di sana ikut tersentuh. Bahkan, ada orang yang berseru, ini adalah cinta antara pangeran dan putri yang begitu sempurna. Saat melihat cincin itu, Tracy teringat pemandangan saat dia menikah dengan Daniel. Masa lalu itu muncul di benaknya. Dalam sekejap, pria yang berlutut satu kaki di hadapannya itu seperti berubah menjadi Daniel. Dia tersenyum lembut, tatapan matanya menjadi penuh perasaan. Ia perlahan mengulurkan tangannya ke arah Duke dan menerima lamaran itu. Duke sangat terharu. Dia langsung memakaikan cincin itu di jari Tracy, lalu memeluk Tracy dengan erat dan berbisik di telinga Tracy dengan lembut. Tracy, aku mencintaimu. Tracy baru tersadar pada saat ini. Orang yang ada di hadapannya adalah Duke, bukan Daniel. Sepertinya Daniel tidak pernah mengatakan, aku mencintaimu. Ya, sama sekali tidak pernah. Lupakanlah. Mulai saat ini, semua dimulai dari awal. Tracy memejamkan matanya, lalu mengangkat kedua tangannya perlahan-lahan dan membalas pelukan Duke. Bab 1147. Taman Luke Hills, Kota Bunaken. Daniel menonton acara konferensi pers ini dari komputernya. Kabar pernikahan ini disampaikan dengan begitu jelas.
lugas dan tanpa basa-basi. Lalu, si pria juga langsung melamar dengan penuh perasaan. Benar-benar pasangan menjengkelkan yang serasi, penuh cinta dan diciptakan untuk bersama. Daniel tidak bisa menemukan kata yang cocok untuk mendeskripsikan mereka berdua. Ia hanya fokus menatap Tracy yang ada di dalam layar. Melihat senyum lembut Tracy pada Duke. Melihat Tracy menatap Duke dengan penuh kelembutan. Melihat Tracy menerima lamaran Duke. Melihat Tracy mengangkat tangannya dan memeluk Duke. Saat melihat semua ini, Daniel merasakan rasa sakit yang sangat di dadanya. Saat menatap Tracy seperti ini, Daniel teringat begitu banyak kenangan masa lalu mereka. Daniel, ya, aku mencintaimu. Apa kamu bilang? Katakan sekali lagi. Tidak apa-apa. Sudahlah jika tidak mendengarnya. Katakan sekali lagi. Cepat. Aku ingin mendengarnya. Tidak mau. Ada beberapa kata yang hanya bisa diucapkan sekali saja. Siapa yang menyuruhmu tidak mendengarnya? Tracy, cepat katakan. Tidak mau. Tidak mau. Jika tidak mengatakannya, aku akan terus mengganggumu. Dasar brengsek. Aku sudah mimisan seperti ini. Kamu masih saja tidak mau melepaskanku. Jangan bercanda lagi. Jangan bercanda lagi. Geli, hahaha. Bagaimana kalau hamil lagi? Lahirkan 3 anak kembar lagi. Agar rumah semakin ramai. Jangan bercanda. Kamu menganggapku hewan ternak ya? Alangkah baik. Carlos, Charles dan Carla pasti akan sangat gembira. Kenangan-kenangan begitu indah yang muncul satu persatu dalam ingatannya itu bagaikan jarum yang menusuk saraf otak Daniel dengan kejam. Membuatnya sangat menderita. Matanya merah menatap layar komputer itu. Pikirannya dipenuhi adegan intim antara Tracy dan Duke. Sama sekali tidak menyadari dia sudah meremas gelas kaca hingga pecah dan sekarang ia masih meremas pecahan kaca itu di dalam genggaman tangannya. Daniel seperti ingin sedang mempertahankan hubungan cintanya dengan Tracy. Setiap kali menggunakan tenaga, pecahan kaca itu menekan telapak tangan semakin dalam dan rasa sakit itu membuatnya menderita. Juga membuatnya terluka. Namun, dia tetap tidak ingin melepaskan tangannya. Tuan Daniel, cepat lepaskan. Terdengar suara Ryan dan Lily yang berteriak panik. Akhirnya Daniel tersadar. Dia menurunkan tatapan matanya dan melihat tangannya. Ternyata karena genggaman tangannya begitu erat, membuat pecahan kaca menusuk daging telapak tangan. Tetapi dia sama sekali tidak merasakan sakit. Tracy sudah pergi meninggalkannya. Juga meninggalkan keluarganya. Apa dia juga harus melepaskannya? Namun dia tidak rela melepaskannya. Benar-benar tidak rela. Tuan Daniel, Anda jangan begini. Lily tidak bisa menahan air matanya saat pertama kali melihat Daniel seperti ini. Dia berlutut satu kaki di lantai dan mengobati luka Daniel dengan panik. Ryan mengambil beberapa lembar tisu dan membantu mengelap tetesan darah yang mengenai wajah Daniel. Saat ini Daniel baru tersadar. Ternyata dia telah mimisan tanpa disadari. Dia mengelap hidup dengan tangannya yang satu lagi dan tangan itu dipenuhi darah. Setelah menatap darah itu, dia berkata dengan dingin dan tenang. Sama sekali tidak sakit. Tuan Daniel, Lily berkata sambil menangis. Anda tidak bisa seperti ini lagi. Anda harus menerima pengobatan. Wajib menerima pengobatan. Aku sudah menemukan tim medis yang cocok. Tim medis yang mengobati Nona Tracy dulu. Mereka akan tiba di kota Bunaken besok. Mereka bisa menyembuhkan Nona Tracy. Pasti bisa menyembuhkan Anda juga. Asalkan Anda sembuh, maka tidak ada masalah yang bisa menyulitkan Anda. Anda bisa merebut Nona Tracy kembali, menjemput Carlos dan Carla kembali pulang ke rumah. Dengan begitu kalian sekeluarga bisa berkumpul bersama. Kalimat terakhir itu berhasil membujuknya. Mata Daniel tiba-tiba berbinar. Benar. Asalkan tubuhnya sehat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Baik Lorenzo maupun Duke, tidak ada yang bisa merebut istri dan anaknya. Dia harus merawat tubuhnya dan menjemput mereka pulang. Bab 1148. Setelah tiba di villa sisi selatan, Sanjaya sudah menunggu di pintu masuk sambil memegang tongkat. Kematian Tuan Besar memberikan pukulan yang sangat kuat bagi Sanjaya. Rambutnya sudah memutih dalam sebulan. Sekarang penampakannya saat memegang tongkat ini, sedikit mirip dengan penampilan Tuan Besar dulu. Kakek Sanjaya, Charles turun dari mobil dan berlari riang ke satu tempat. Setelah Tuan Besar meninggal,
Anak-anak menganggap Sanjaya seperti kakek buyut mereka, juga menghormati dan bergantung padanya. Halo Charles. Sanjaya membungkukkan tubuhnya dan memeluk Charles, lalu menepuk punggung Charles dengan lembut. Kakek senang melihatmu. Hehe, aku juga, ujar Charles gembira. Apa kakek Sanjaya sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Sanjaya membelai rambut Charles. Masuklah. Di luar dingin. Ya, Charles menganggukkan kepalanya, lalu masuk ke dalam rumah sambil menggandeng tangan kakak pengasuhnya. Saat Daniel yang berada di sisi mobil melihat Sanjaya, dia sedikit mengernyitkan keningnya dan mengalihkan pandangannya, memelototi Ryan dan Thomas. Keduanya menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Lily pun tidak berani berbicara. Sepertinya Tuan Daniel tidak menyambutku yang sudah tua ini. Sanjaya menatap Daniel sambil tersenyum hangat. Bukan begitu. Daniel berjalan mendekat, lalu menyapa sambil tersenyum. Ada teh bagus di ruang kerjaku. Disiapkan untuk kakek sewaktu ia masih ada. Hehehe. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Sanjaya dan Daniel berjalan berdampingan masuk ke dalam villa. Daniel memerintahkan pelayan untuk menyiapkan teh, lalu memasuki ruang kerja di lantai 1 bersama Sanjaya. Daniel melepaskan jasnya dan duduk di sofa, lalu hendak meminum anggur yang sudah disediakan pelayan seperti biasanya. Tapi Sanjaya menahan. Kelak tidak boleh minum anggur lagi. Pelayan itu sangat ketakutan. Daniel memberikan isyarat tangan dan pelayan itu segera mengundurkan diri sambil menundukkan kepala. Paman Sanjaya, jangan dengarkan omong kosong kedua bocah itu, ujaran Daniel menjelaskan. Ini hanya sakit ringan, sama sekali tidak parah. Aku sudah mengetahui segalanya. Anda tidak perlu menutupinya dariku. Sanjaya menghela napas, lalu berkata dengan nada sedih. Sebenarnya sejak awal aku sudah merasa Victoria bukanlah wanita baik. Hanya saja tidak menyangka dia bisa begitu kejam. Meski sudah sekarat, dia masih saja berbuat jahat. Jika di alam sana, Tuan Besar tahu Anda diracuni oleh Victoria, mungkin dia akan sangat menyesal salah mempercayai orang. Itu sudah berlalu. Tidak perlu dibahas lagi, ujar Daniel dengan nada datar. Ya, ia sudah tiada. Meski membuat Victoria menderita di alam sana juga tidak bisa mengubah apapun. Ujar Sanjaya sambil menghela napas. Aku hanya berharap Tuan bisa menerima pengobatan. Dulu racun begitu parah yang dialami Nona Tracy juga bisa disembuhkan. Anda juga pasti bisa sembuh. Tuan Besar sudah tiada. Seluruh grup Wollens mengandalkan Anda. Jika sampai terjadi sesuatu pada Anda, bagaimana dengan grup Wollens? Bagaimana dengan anak-anak? Aku mengerti. Daniel menganggukkan kepalanya. Besok aku akan ke perusahaan untuk melakukan serah terima lebih dulu. Untuk masalah rumah harus merepotkan paman. Setelah diurus semuanya, aku akan memulai pengobatan. Baguslah jika begitu. Sanjaya melihat kain kasa yang membalut tangan Daniel, lalu membujuk dengan sungguh-sungguh. Aku sudah lihat beritanya. Aku tahu ini sangat sulit untuk diterima. Tapi aku selalu merasa kehidupan manusia sangat panjang. Selama masih hidup, maka semuanya masih ada harapan. Daniel merasa tersentuh saat mendengar perkataan ini. Benar, selama dia masih hidup, semuanya masih bisa diperbaiki. Jalani pengobatan dengan baik, semuanya masih bisa berubah. Sanjaya menepuk pundak Daniel. Ada Direktur Tony di perusahaan. Dan di rumah masih ada aku. Anda bisa tenang. Ya. Daniel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tehnya sudah siap. Ayo minum. Baik, keduanya minum teh di dalam ruang kerja. Suasananya sangat tenang dan hangat. Sedangkan di luar masih turun hujan. Daniel menuangkan teh untuk Sanjaya. Saat melihat tangannya yang keriput, Daniel tidak bisa menahan diri untuk mengingat Tuan Besar dan berkata dengan emosional. Menurut Paman, apa kakek menyesal pergi meninggalkan kita semua di sini? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.